Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah. Baiklah, pagi ini mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati dan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Pada Ibu Erlinda Sakar atau Wakil Ketua PKK atau Ibu Wakil Wali Kota yang saya hormati, semua pejabat yang hadir, tokoh agama, tokoh masyarakat, insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita mulai ya, walaupun Ibu Wagub belum hadir karena saya beberapa kali ikut dalam kegiatan ini. Kita pagi ini dalam acara Gerakan Akhlak Mulia sekaligus mengajarkan kepada kita tentang sholat tasbih. Nanti selesai acara ini diakhiri dengan sholat tasbih. Ini kecamatan yang ketiga. Sebelumnya Nongsa, kemarin kami di Sabulu, sekarang di sini. Sebelum saya menjelaskan tentang tata cara sholat tasbih, saya ingin jelaskan dulu keutamaan. Ibu pahami, sholat sunnah dalam Islam itu banyak. Cuman yang sering kita lakukan selain sholat rawatib itu sholat hajat dengan tahajud. Itu saja. Kalau hajat siang malam boleh, kalau tahajud wajib malam. Itu yang sering kita lakukan. Sementara sholat tasbih itu agak jarang, termasuk saya. Sholat tasbih ini, ibu-ibu ya, keutamaannya yang pertama bisa menghapus dosa yang baru dan yang lama. Nah, itu ibaratnya ya, mungkin ada dosa yang terlupakan oleh kita, itu terhapus. Dapat kita pastikan kita ini manusia dhaif, sudah banyak melakukan dosa dari kecil dulu. Cuman kita lupa kapan manusia dihitung melakukan dosa. Sejak balik. Kalau belum balik belum dihitung dia. Balik itu kalau laki-laki kan dua ciri-cirinya, usia 15 tahun ya, atau yang kedua pernah ihtilam, mimpi basah. Artinya dari sejak 15 tahun kita banyak dosa ya, mungkin usil dengan teman, menyakiti orang tua, dengan teman-teman, kita nggak pernah minta maaf. Dan itu oleh karena itu mari kita hapus dosa pada pagi ini dari dulu. Kalau perempuan kan tidak, mimpi basah, haid, usia 9 tahun. Nah, jadi perempuan itu lebih cepat dewasa ternyata. Jadi kalau wanita sudah di atas 9 tahun melakukan perbuatan tidak baik, dihitung dosa. Seperti itu. Ibu bapak yang berbahagia, karena dosa kita ini banyak, yang lama itu kita kan nggak pernah menghapusnya, maka hapuslah melalui sholat tasbih. Itu satu, menghapus dosa. Yang kedua, sholat tasbih ini keutamaannya menjadikan kita ini kuat. Kuatnya apa ya? Pede, percaya diri. Kita mau ujian, kita mau menghadapi masalah, kita banyak sekali problem, kok galau, panik, bingung, maka kita harus awali sholat tasbih. Kenapa? Sholat tasbih itu menjadikan kita ini kuat. Ibu
minder, bapak misalnya apa ya, lemah semangat, maka sholat tasbih. Yang kedua. Yang ketiga, mengabulkan doa. Jadi sholat tasbih ini yang ketiga itu keinginan itu tercapai. Nah, termasuk karena ini banyak ibu-ibu objeknya, Bu ya, kenapa ibu harus sholat tasbih? Karena harapan ibu supaya tercapai. Kalau bagi ibu-ibu ini kan tak banyak harapan itu sebenarnya. Satu, rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Betul apa tidak, Bu? Satu. Yang kedua, anak kita soleh dan solehah. Betul. Dua itu saja harapan ibu. Maka ibu kejarlah itu dengan sholat tasbih. Gitu, Bu. Dan untuk ibu ketahui, Bu ya, kenapa ibu wajib berdoa? Kenapa ibu wajib banyak minta kepada Allah termasuk sholat tasbih? Satu, sekarang ini Bu, suami ibu yang sekarang ada pada diri ibu itu hakikatnya hanya wayang, dalamnya adalah istri. Ibu ingin suami hebat, istrilah yang menentukan. Ibu ingin suami ini seperti apa, maka istri yang menentukan. Jadi sebenarnya ibulah yang menentukan suami ini seperti apa, bukan laki-laki. Karena begini, Bu, saya berikan gambarannya. Kalau ibarat tanaman mangga, Bu ya, suami ini hanya dahannya, daunnya, buahnya, tapi akarnya jadi rumah. Untuk ibu catat, secerdas apapun suami, sehebat apapun suami, kalau istri di rumah tidak baik, habis semua itu. Betul atau tidak? Karena ada kata-kata mutiara, di balik sukses suami ada wanita di belakangnya. Tapi ibu-ibu, tapi di balik gagalnya suami umumnya ada wanita ketiga di belakang, selingkuhan. Maka sebenarnya kalau ada suami selingkuh itu sedang menggali kuburannya sendiri. Ada berita viral dalam 3 hari ini, Kepala Satpol PP Sulawesi Selatan Makassar itu, kenapa dia rontok, ditangkap polisi, ternyata dia terlibat cinta segitiga yang sesama pegawai. Tembak pula itu, apa namanya, teripak. Yang hebatnya lagi, sama-sama selingkuh pula dua-duanya. Nah ini kan hebat. Nah ini Wakil Gubernur Kepulauan Riau datang. Selamat datang Ibu, mudah-mudahan Ibu sehat selalu dan penuh diberikan keberkahan. Amin Allahumma amin. Di sini Bu, amin dulu dari yang karena saya itu bukan dulu, karena saya tergantung MC aja. MC panggil, MC diam. Oke, kita lanjut ya. Kami baru beberapa menit saja sudah dimulai ini. Ibu yang berbahagia, saya ingin ingatkan kepada semua wanita, karena wanita ini yoker dalam rumah tangga. Kalau ibu misalnya suami selingkuh, kenapa? Mungkin kita yang salah, mungkin istri yang salah, seperti itu. Maka saya minta ibu, jadilah wanita hebat. Salah satu yang menjadikan suami ibu baik, istri harus baik dulu. Salah satu istri yang baik, Bu ya, satu, rajin sholat. Ibu rajin ngaji, rajin sholat, rajin baca Al-Quran, rajin puasa. Walaupun suami ibu tidak sholat, bangga Bu dengan bininya yang sholat itu. Suami sholat tidak, baca Al-Quran tidak, puasa juga tidak, baca Al-Quran tak pernah, tiap hari main batu aja di kedai kopi. Tapi nengok istri sholat, senang dia Bu. Ketika ibu negur suami, misalnya sholatnya apa kau ngatur-ngatur atau pula, marah suami itu. Ketika ibu ingatkan, tapi ketika nongkrong di kedai kopi, dipuji ini bini. Bu, aku salut dengan bini aku nih.
sholat itu Pak, tak pernah berhenti. Aku aja belum sadar kan. Coba yang tadi. Istri rajin sholat itu, walaupun dia tak mau sholat, dipuji-pujinya begitu. Paham tidak kok? Oleh karena itu rajin sholat supaya suami itu baik. Kemudian ibu kan ingin anaknya soleh dan soleha, betul atau tidak? Ingat loh, yang menentukan anak bukan kami laki-laki. Ibu ingat ada contoh Nabi Bu ya, ada 4 Nabi. Nabi Nuh, kafir kan istrinya, kafir anaknya dua-duanya. Ibu baca cerita Nabi Nuh. Nabi Lot, kafir kan istrinya, kafir 5 anak. Nabi Nuh punya 2 anak, kafir bini Nabi Nuh, kafir juga anaknya. Nabi Lot, kafir istri, kafir 5 anak, anak ibu-ibu. Oke, Nabi Ibrahim, siapa Nabi Ibrahim bapaknya? Azar. Azar tukang buat batu, tukang buat Tuhan. Bapaknya Ibrahim ini. Kenapa Ibrahim jadi orang baik? Karena memiliki ibu yang baik, namanya Abiuna. Karena Abiuna baiklah, yang Abiuna itu bini Nabi Ibrahim, baiklah Ibrahim. Siapa lagi contohnya? Nabi Musa. Nabi Musa ini siapa bapaknya? Fir'aun, bapak angkatnya. Kenapa Nabi Musa jadi orang baik? Walaupun bapak angkatnya nggak baik, diasuh oleh ibunya. Siapa namanya? Asia beriman. Paham tidak Bu? Jadi anak ini bukan tergantung kami laki-laki ibu, anaknya tergantung ibu. Mungkin ibu bertanya, mengapa anak kok tergantung ibunya? Karena begini jawabannya Bu ya, ketika ibu hamil, anak ibu dalam kandungan, anak ibu itu konsumsinya makannya melalui tali pusat. Ibu makan, jadi makanan anak. Ibu minum, jadi minuman anak. Ibu sakit, anak ikut sakit. Ibu stres, anak ikut stres. Makanya kalau ibu lagi hamil, pergi ke bidan. Apa kata dokter? Bu, makanannya yang sehat ya, agar anaknya sehat. Daging ibu, darah ibu masuk dalam tali pusat itu, kemudian jadi daging anak. Jadi kalau ibu melahirkan, berat bayi itu 4 kilo, itu daging ibu lepas menjadi daging anak. Oleh karena daging dan darah anak itu milik ibunya, maka anak dengan ibu nggak bisa dipisah. Contoh, cerai. Kalau anak ibu ikut suami, oleh suami tak boleh ketemu anaknya ibu tersiksa lahir batin. Betul atau tidak? Kalau kami laki-laki Bu masih sanggup makan daging ayam di restoran Golden Crown, walaupun anak saya makan dengan kecap dan ikan asin. Kalau ibu ketemu makanan enak, yang diingat pertama siapa? Anak. Kata gini, oh anakku. Karena istri tidak bisa makan kalau anaknya tak makan. Makanya emak kita dulu pergi dari ladang, ketemu mangga satu di pinggir jalan. Tak mangga siapa itu sebenarnya? Dia ambil pulang mangga tuh. Sampai di rumah dia bilang, nah ini mangga, supaya anaknya makan. Makanya ibu kalau acara seperti ini, tapi bukan puasa ya, banyak sisa makanan, itu barang dibawa pulang oleh ibu. Untuk siapa itu? Untuk anak. Itulah ibu. Luar biasa ya. Anak sakit, ibu tak enak makan. Betul atau tidak? Karena yang sayang dengan anak 100% hanya mama, bukan bapak. Bu, bapak ini terhadap anak. Kalau bapak ya, anak sudah mandi, sudah pakai dedar, sudah harum, baru bapak sayang dengan anak. Anak ya, kata bapak, macam betul kata saya. Alah, coba kalau lagi busuk, apa kata ibu bapak? Anakku nanti harum, anak ayam katanya. Memang nakalan juga kita lagi. Betul ya loh? Coba saya tanya ibu, pernah lihat ayam?
Pernah? Pernah lihat? Nah, coba ibu jawab yang jujur ya. Ada bapak ayam, ada mak ayam, ada anak ayam. Ibu ganggu anak ayam itu. Yang membela maknya atau bapaknya? Anaknya. Kemana bapak ayam tuh? Cari bini lagi dia. Tapi itu ayam. Bapak Ibu yang berbagi. Oleh karena itu, sebelum saya berikan tentang panduan sholat tasbih ya, anak itu terinspirasi dengan ibunya. Maka ada rumah makan bundok kandung. Ada nggak rumah makan bapak kandung? Tidak ada. Ada rumah sakit harapan bunda. Di Cikisu ada sekolah restu ibu. Di Batu Ampar ada restu bunda. Doa ibu. Kalaupun ada bapak, ada yang disebut rumah makan Pak Dato. Jadi Dato dulu baru disebut ya. Di Pemda 2 ada rumah makan kuda kandung. Malas nyebut bapak karena bapak banyak tenggil, itu masalahnya. Maka saya minta kepada ibu yang menentukan masa depan anak siapa bu? Siapa? Maka jadilah ibu yang baik. Karena suami ibu ini bu, dia hanya ibu suaminya mau hebat, istri yang menentukan. Anak ibu mau hebat, ibu yang menentukan. Oke, jelas ya. Itulah keutamaan sholat tasbih. Terakhir, sekarang saya ingin berikan panduan sholat tasbih. Nanti setelah ini, setelah saya ceramah atau ibu panggung ya, nanti ada waktu sekitar 5 menit. Yang wuduknya batal silahkan wuduk dulu ya. Sholat tasbih ini total rokaatnya ada 4. Kalau malam 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam, berarti tetap 4 rakaat. Kalau siang bisa 4 rakaat 1 salam, juga bisa 2 salam 2 salam. Tapi yang jumhur, yang kebanyakan para ulama, kalau siang melakukannya 4 rakaat 1 salam. Oke, Bu ya. Kalau malam, kalau sholat berjamaah, imam menjaharkan bacaan Al-Fatihah dengan menjahar itu dikuatkan. Kalau siang, sir saja, suaranya lembut seperti sholat zuhur. Oke, niat sholat tasbih. Kalau siang, ibu kalau bahasa Indonesianya, niat saya sholat tasbih 4 rakaat makmuman lillahi ta'ala. Nanti ibu. Jadi kalau ibu yang butuh tertulis di mobil ada tertulis, nanti mungkin ibu yang berupa. Karena sholat tasbih itu tidak harus sholat berjamaah. Seperti Ibu Wagub ini, beliau ini rutin melaksanakan sholat tasbih. Makanya gerakan anak mulia, karena beliau telah merasakan bagaimana manfaat sholat tasbih, ibu-ibu ini sekarang diajar. Hanya bukan, tadi sudah saya katakan, suami ini kan wayang, Bu ya, dalamnya siapa? Istri. Ibu kan sering melihat ibu Pak Wali Kota Batam hebat, Pak Rudi itu wayang. Orang yang hebat sesungguhnya sebenarnya dalam di belakangnya. Inilah wakil guru kita yang hadir sampai ke sini. Begitu. Ibu harus pahami itu. Maka kalau ibu ingin punya suami hebat, lagi nanti sholat tasbih. Oke. Sholat tasbih ini total tasbihnya ada 300 per rakaat 75. Oke, selesai niat. Nanti ketika saya Allahu Akbar usolli sunnatal tasbih arba rakaatin. Kalau saya makmuman, imaman, ibu makmuman lagi dalam. Selesai itu biasa Allahu Akbar kabiro. Kemudian baca Al-Fatihah. Kemudian yang ketiga, kalau ibu hafal, yang rakaat pertama membaca surat At-Takasur, Al-Hakumut Takasur. Kalau apa? Kalau tidak hafal surat yang lain. Selanjutnya membaca tasbih 15 kali. Bacaan tasbih biasa. Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar.
subhanallahnya itu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalau kita yang rajin tahlilan itu dibaca terus ya. Salam. Hafal Ibu? Hafal? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Oke, 15 ya. Kemudian ruku. Baca lagi selesai ruku. Setelah Rabbil Alamin membaca tasbih lagi 10 kali. Kemudian bangkit. Ya, ini tidak namanya. Baca tasbih lagi 10 kali. Sujud. Selesai sujud setelah baca Rabbil A'la, baca tasbih lagi 10 kali. Duduk di antara dua sujud, baca tasbih lagi 10 kali. Sujud. Setelah sujud baca tasbih lagi 10 kali. Nah, sebelum berdiri ketika imam membaca Allahu Akbar, jangan langsung berdiri. Duduk itu yang disebut duduk istirahat. Baca tasbih lagi 10 kali. Kalau kita kan sholat biasa setelah sujud kedua langsung berdiri. Ini tidak, duduk dulu. Duduknya seperti istirahat 2 rakaat. Baca tasbih lagi 10 kali. Selesai baca 10 kali, kita berdiri tanpa membaca Allahu Akbar. Diam saja. Nanti saya akan selesai baca tasbih tiba-tiba berdiri tanpa membaca Allahu Akbar. Sama berikutnya baca Al-Fatihah. Kemudian membaca surat Al-Kautsar. Kalau Ibu apa? Habis itu tasbih lagi 15 kali. Jadi intinya yang 15 kali hanya sekali. Selesai membaca surat ketika berdiri. Selesai itu ke bawahnya 10 10 10 10. Paham ya? Kemudian rakaat ketiga kalau Ibu hafal membaca surat Wal Asri. Kemudian yang terakhir membaca surat Al-Ikhlas. Nanti terakhir akan ditutup dengan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Selesai tahiyat membaca tasbih 10 kali. Selesai 10 kali dibaca, sebelum saya salam boleh kita minta kepada Allah apa yang Ibu inginkan, hajat Ibu. Nanti saya beri waktu sekitar 2 menit, saya tidak langsung salam. Ibu doa kalau dalam hati saja, kalau ingin terucap harus menggunakan bahasa Arab. Karena tidak boleh sholat bukan bahasa Arab. Kalau Ibu nggak bisa bahasa Arab, cukup apa keinginan Ibu? Suami kerjanya selingkuh, misalnya, Ibu fokus itu. Doa harus fokus apa Ibu maunya. Anak supaya mau ujian, doakan saja di situ. Oke, jelas ya? Jelas semuanya? Insya Allah kita nanti bisa melaksanakan. Nah, kami tergantung MC. Apakah Ibu waktu selesai sholat nanti sambutannya, atau kita istirahat dulu kemudian sholat, kami ikut saja. Kepada Ibu Wakil Gubernur, kami mohon arahan-arahan kepada ibu-ibu. Mudah-mudahan ibu ini menjadi ibu yang soleh dan solehah, minimal seperti Ibu lah jadinya nanti. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.